Shalom saudara-saudariku, keluargaku PMK Kataros dimanapun kita berada. Anugerah terbesar bagi setiap kita jika kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan sampai pada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan PMK Kataros edisi Rabu 22 Juli 2026. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini terambil dari Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Judul renungan kita pada saat ini, dipercaya karena setia. Pernahkah kita merasa bahwa tanggung jawab yang kita jalani saat ini terlalu kecil atau kurang berarti? Tidak jarang kita berpikir bahwa tugas yang besar lebih bernilai daripada hal-hal sederhana yang kita kerjakan setiap hari. Dunia seringkali mengukur keberhasilan dari jabatan, pencapaian, atau besarnya tanggung jawab yang dimiliki seseorang. Akibatnya, banyak orang menunggu kesempatan yang lebih besar sebelum memberikan yang terbaik. Namun saudara, Tuhan mengajarkan prinsip yang berbeda. Bagi Tuhan, setiap tanggung jawab memiliki nilai ketika dijalankan dengan setia. Justru melalui hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, Tuhan membentuk karakter, melatih integritas, dan mempersiapkan seseorang untuk menggenapi panggilan yang lebih besar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat renungan kita saat ini mengajarkan bahwa kesetiaan bukanlah soal besar atau kecilnya tugas, melainkan tentang sikap hati dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Kesetiaan yang sejati lahir dari integritas, yaitu ketika perkataan, tindakan, dan motivasi hati berjalan selaras dengan kehendak-Nya. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, melainkan orang yang bersedia setia. Talenta dapat dikembangkan, pengetahuan dapat dipelajari, tetapi kesetiaan dan integritas adalah karakter yang harus terus dibangun dalam perjalanan bersama Tuhan. Paulus mempertegas prinsip ini di dalam 1 Korintus 4 ayatnya yang kedua, dengan mengatakan bahwa yang dituntut dari seorang pelayan adalah agar ia dapat dipercayai. Seorang pelayan Tuhan pada dasarnya adalah penata layan, yang berarti orang yang menerima kepercayaan untuk mengelola sesuatu yang bukan miliknya sendiri. Hidup, waktu, talenta, kesempatan, bahkan pelayanan yang kita jalani adalah titipan dari Tuhan. Karena itu, Tuhan tidak pertama-tama bertanya, seberapa terkenal kita? Seberapa besar pelayanan kita, atau seberapa banyak pencapaian kita. Tetapi, apakah kita setia mengelola apa yang telah dipercayakannya? Di tempat kerja, kesetiaan tampak melalui tanggung jawab dan kejujuran dalam menjalankan tugas meskipun tidak diawasi. Di bangku kuliah atau sekolah, kesetiaan terlihat melalui kesungguhan belajar dan menjauhi kecurangan. Dalam pergaulan, kesetiaan diwujudkan melalui sikap yang tulus, menjaga kepercayaan dan tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Di dalam keluarga, kesetiaan tercermin melalui kasih, perhatian, dan komitmen untuk menjalankan peran dengan baik. Kesetiaan dalam hal-hal kecil menunjukkan bahwa hati kita menghargai kepercayaan Tuhan dan siap dipakai lebih jauh sesuai dengan kehendak-Nya.
Sebagai keluarga iman PMKK Taros, marilah kita memandang setiap tanggung jawab yang ada sebagai kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan menunggu tugas yang besar untuk mulai setia, sebab karakter yang dapat dipercaya dibentuk melalui ketaatan dalam hal-hal kecil setiap hari. Bagi para pelayan Tuhan yang baru menerima amanat pelayanan, ingatlah bahwa Tuhan tidak mencari pelayan yang paling hebat, melainkan pelayan yang dapat dipercayai. Kiranya melalui kehidupan yang berintegritas dan hati yang tetap setia, kita semakin bertumbuh dalam panggilan Tuhan, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, dan membawa kemuliaan bagi nama Allah melalui setiap hal yang kita kerjakan. Sebagai penutup, ada sedikit quotes atau kutipan dari penulis untuk merangkum renungan kita saat ini. Dipercaya Tuhan bukan dimulai dari kemampuan, tetapi dari kesetiaan. Dan jangan remehkan hal-hal kecil. Bisa jadi disitulah Tuhan sedang membentukmu. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. 1, 2, 3. Shalom.